Shalom, selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan saudara untuk mendengarkan podcast Evangelion. Jumat Agung seringkali kita sebut sebagai hari yang baik, padahal yang kita peringati adalah sebuah kematian yang tragis. Mengapa disebut baik? Karena di balik penderitaannya di salib, ada sebuah identitas yang dinyatakan secara mutlak. Identitas yang mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang diperdamaikan. Dalam podcast kali ini, kita akan membedah kisah dari Injil Matius pasal 27. Kita akan melihat bagaimana alam semesta bersaksi, bagaimana tabir pemisah itu hancur, dan bagaimana seorang musuh pun harus bertekuk lutut mengakui kedaulatan Yesus. Apakah dia benar-benar anak Allah dalam hidup saudara? Atau dia hanya sekedar tokoh sejarah? Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam doa dan merenungkan khotbah ini bertema sungguh Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti kebenaran-Mu. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 27. Itu dimulai ayat 45 sampai yang ke-56. Saya akan membacakan untuk kita. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Yebedeus. Sampai di situ bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menyaksikan sesuatu yang begitu dahsyat sampai saudara tidak bisa tidak berkata, wah, ini luar biasa. Bayangkan seorang tentara Romawi yang kasar, yang sudah menyalibkan banyak penjahat, yang tidak kenal Allah Israel, tiba-tiba berkata dengan gemetar, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apa yang membuat seorang perwira kafir mengakui hal yang bahkan tidak mau diakui oleh para pemimpin agama Yahudi? Apa yang terjadi di kayu salib pada hari itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nas kita yang telah kita baca dari Matius 27 ayat 45 sampai 56 mencatat detik-detik paling penting dalam sejarah umat manusia. Di saat yang paling gelap, kebenaran paling terang dinyatakan. Yesus adalah anak Allah yang sejati.
Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-45, mari kita ingat apa yang sudah terjadi. Yesus sudah digantung di kayu salib sejak sekitar pukul 9 pagi. Sudah 3 jam ia menanggung siksaan yang luar biasa. Orang-orang yang lewat mengejek dia, para pemimpin agama mengolok-olok, bahkan para penyamun yang disalibkan bersamanya ikut mencela. Dari semua pihak hanya ada penghinaan dan ejekan. Tetapi sekarang sesuatu yang supernatural akan terjadi. Allah sendiri akan berbicara melalui alam semesta, dan pada akhirnya seorang musuh akan mengakui kebenaran yang para pemimpin agama tolak. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-45. Ini kegelapan yang tidak wajar. Dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi semua daerah itu sampai jam 3. Jam 12 siang. Saudara-saudara, ini waktu matahari paling terang. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kegelapan menyeliputi seluruh daerah selama 3 jam. Ini bukan gerhana. Gerhana hanya beberapa menit dan tidak bisa terjadi saat Paskah karena bulan sedang purnama. Ini adalah tanda dari Allah. Kegelapan ini punya makna yang dalam. Yang pertama, ini adalah tanda murka Allah terhadap dosa. Pada saat itu semua dosa kita sedang ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa. Allah yang kudus tidak bisa memandang dosa. Kalau kita baca di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, dosa memisahkan kita dari Allah. Yang kedua, bahwa kegelapan ini menggenapi nubuat. Kalau kita baca di Amos 8 ayat 9, di sana Allah berfirman akan membuat matahari terbenam pada tengah hari dan bumi gelap di siang hari. Yang ketiga, bahwa kegelapan ini seharusnya membuat mereka yang mengejek Yesus berhenti sejenak. Bayangkan, tiba-tiba di siang hari bolong, semuanya menjadi gelap gulita selama 3 jam. Pasti mereka ketakutan. Alam semesta sedang meratap atas kematian penciptanya. Sekarang kita lihat di ayat 46, seruan yang dahsyat. Dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah ayat yang paling menyentuh, sekaligus paling misterius dalam Alkitab. Karena di sini Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 2 dalam bahasa Aram. Saudara-saudara, coba pahami betapa dahsyatnya momen ini. Bahwa sepanjang hidupnya, Yesus selalu merasakan kehadiran Bapa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 29, ia berkata selalu berbuat yang berkenan kepada Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu sejak kekekalan. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, Yesus merasakan keterpisahan dari Bapa. Mengapa? Karena ia sedang menanggung dosa-dosa kita. Ini bukan hanya penderitaan fisik, ini penderitaan rohani yang paling berat, terpisah dari Allah. Ini adalah hukuman dosa yang sesungguhnya. Inilah yang disebut neraka. Mari kita perhatikan, Yesus tidak berkata Bapa atau Abba seperti biasanya, tapi ia berkata Allahku, Allahku. Ini menunjukkan betapa jauhnya jarak yang ia rasakan. Mengapa Yesus harus mengalami ini? Supaya kita tidak perlu ia menjadi terkutuk bagi kita. Supaya kita yang seharusnya terpisah dari Allah sekarang bisa diperdamaikan dengannya. Dan ini membuktikan Yesus adalah Allah yang sejati. Hanya Allah yang bisa memikul hukuman dosa seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya manusia biasa,
kematiannya hanya cukup untuk dosanya sendiri, tetapi karena ia adalah anak Allah, pengorbanannya memiliki nilai yang tak terbatas. Kalau kita lihat di ayat 47 sampai 49, ini ada salah paham yang tragis. Dikatakan, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ini sungguh ironis. Yesus berseru kepada Allah dengan kesakitan mendalam. Tetapi orang-orang malah salah paham. Mereka mengira bahwa Yesus memanggil Nabi Elia. Kata Eli itu artinya Allahku dalam bahasa Aram. Tetapi karena bunyinya mirip Elia, mereka mengira Yesus memanggil Nabi Elia. Memang dalam tradisi Yahudi, Elia dipercaya akan datang menolong orang yang kesusahan. Seseorang memberikan Yesus pon berisi anggur asam, minuman murah tentara Romawi. Tetapi yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Mereka masih ingin tontonan, mereka masih mengolok-olok, mereka tidak sadar sedang menyaksikan penggenapan rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Kalau kita lihat di ayat 50, ini kematian yang berkuasa. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini perhatikan baik-baik. Orang yang sudah disalib 6 jam seharusnya sangat lemah. Tetapi di sini Yesus berseru dengan suara nyaring, masih punya kekuatan. Dan kata-katanya menyerahkan nyawanya. Bukan nyawanya diambil atau ia mati, tetapi menyerahkan. Ini perlu kita ingat bahwa Yesus yang menyerahkan. Ini tindakan disengaja. Yesus sendiri yang memilih waktu kematiannya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, di sini Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itulah memang Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak ada manusia yang bisa tentukan kapan ia mati, tetapi Yesus bisa. Ia bukan korban tak berdaya. Ia adalah Raja yang dengan sengaja memberikan nyawanya untuk kita. Sekarang di ayat 51 sampai 53. Pada saat Yesus mati, terjadi ada 4 keajaiban. Keajaiban yang pertama adalah tabir bait suci terbelah. Tabir itu tebal. Itulah yang memisahkan ruang maha kudus terbelah. Itu dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah seperti kalau manusia yang merobek. Allah sendiri yang merobek tabir itu, karena memang dia terbelah dari atas ke bawah. Menurut tradisi, bahwa tabir ini terbelah 4 jari tangan orang dewasa. Jadi tidak mungkin dirobek manusia, tetapi Allah merobek dari atas. Apa artinya? Jalan kepada Allah sekarang terbuka. Kita tidak perlu lagi melalui imam besar dengan kurban berulang-ulang. Yesus adalah imam besar kita. Kurbannya cukup sekali untuk selamanya. Kejadian yang kedua adalah gempa bumi. Dikatakan bumi bergoncang. Sang pencipta sedang mati. Alam semesta merespon dengan gemetar. Yang ketiga, bukit-bukit batu terbelah. Batu keras terbelah. Ini melambangkan hati manusia yang keras seperti batu pun bisa dilembutkan oleh pengorbanan Yesus. Lalu yang keempat, kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit. Ini tanda kemenangan atas maut. Yesus tidak hanya mati, ia akan bangkit. Dan kebangkitannya membawa kebangkitan bagi kita semua. Sekarang kita melihat ayat 54. Ini pengakuan yang mengejutkan. Dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ini adalah puncak dari nas kita.
Ini tema khotbah kita hari ini. Benar, Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengakui ini? Bukan para murid yang sudah ikut Yesus 3 tahun. Bukan para pemimpin agama yang hafal kitab suci. Tetapi seorang perwira Romawi yang kafir. Kepala pasukan ini mungkin sudah menyalibkan ratusan orang, tetapi ia tidak pernah melihat yang seperti ini. Ia menyaksikan kegelapan supernatural selama 3 jam. Cara Yesus mati dengan kuasa, gempa bumi, batu-batu terbelah, dan mungkin ia mendengar tentang tabir bait suci yang terbelah. Semua bukti ini membawanya pada suatu kesimpulan. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Kata sungguh di sini sangat kuat dalam bahasa aslinya. Ini bukan ucapan sambil lalu. Ini pengakuan yang lahir dari ketakutan dan kekaguman yang mendalam. Ini penggenapan dari Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bahkan di kayu salib, Yesus menarik orang kepadanya. Ayat 55 sampai 56 yang terakhir ini, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Jadi ini kontras yang mencolok. Para murid laki-laki sudah lari, tetapi para perempuan ini tetap di sana sampai akhir. Mereka adalah perempuan yang sudah mengikuti Yesus dari Galilea. Mereka melayani dengan harta benda mereka. Dan sekarang di saat paling gelap, mereka tetap setia. Ini mengajarkan tentang kesetiaan sejati. Mudah ikut Yesus saat ada mujizat dan berkat. Tetapi kesetiaan sejati terlihat saat ada pencobaan dan semua orang lain sudah lari. Saudara-saudari, dari nas ini kita melihat 3 bukti kuat bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini dikatakan bukti dari alam semesta bahwa kegelapan di tengah hari, gempa bumi, batu terbelah, alam semesta bersaksi bahwa yang mati di kayu salib bukan manusia biasa. Ini adalah pencipta alam semesta. Di Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Pada hari itu, langit dan bumi bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, bukti dari kuasa dan kematian. Di sini Yesus menyerahkan nyawanya. Ia yang menentukan kapan ia mati. Dan 3 hari kemudian ia bangkit. Tidak ada manusia biasa yang punya kuasa seperti ini. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Yesus membuktikan ia adalah anak Allah dengan kuasanya atas kematian. Yang ketiga, bukti dari pengorbanan yang sempurna. Tabir bait sudah terbelah, jalan kepada Allah terbuka. Ini menunjukkan pengorbanan yang sempurna dan cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Hanya anak Allah yang mengorbankannya memiliki nilai tak terbatas. Hanya anak Allah yang bisa membuka jalan kepada Bapa. Saudara-saudari, sekarang kita melihat aplikasi untuk kehidupan kita. Yang pertama, percaya dengan sepenuh hati. Di sini kepala pasukan Romawi percaya setelah melihat bukti-bukti. Saudara-saudara, kita punya lebih banyak bukti. Kita punya kesaksian seluruh Alkitab. Kita punya kesaksian gereja selama 2000 tahun. Kita punya Roh Kudus yang bersaksi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya Yesus adalah anak Allah? Kadang kita bilang percaya, tetapi dalam praktik kita hidup seolah ia bukan anak Allah. Kita tidak mau taat firman-Nya. Kita tidak mau serahkan hidup kita kepadanya. Kalau Yesus benar-benar anak Allah, maka ia berhak atas seluruh hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada. Saudara-saudari,
itu seperti seorang yang bilang percaya dokter itu ahli, tetapi tidak mau minum obat yang diresepkan. Itu bukan percaya yang sejati. Percaya yang sejati adalah percaya yang menghasilkan ketaatan. Yang kedua, terima pengorbanannya dengan iman. Tabir terbelah berarti jalan kepada Allah sudah terbuka. Pengorbanan Yesus sudah sempurna. Tidak ada yang perlu ditambah. Tetapi kadang kita masih hidup seolah pengorbanan Yesus belum cukup. Kita masih berusaha selamatkan diri dengan perbuatan baik. Kita masih merasa harus lakukan ini itu dan supaya Allah terima kita. Tentu tidak. Di Efesus 2:8-9 dikatakan sangat jelas, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih karunia ini dengan iman yang sederhana. Jangan tambah atau kurangi apapun. Saudara-saudari, ada orang yang sudah dikasih tiket pesawat gratis ke surga, tetapi dia masih mau jalan kaki sampai ke bandara. Capek naik pesawatnya saja. Pengorbanan Yesus sudah cukup. Terimalah dengan iman. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Di sini para perempuan tetap setia sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya setia saat ada berkat? Bagaimana saat kalau ada masalah? Saat ada pencobaan? Saat teman-teman ejek kita karena iman kita? Di Wahyu 2:10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan sejati adalah kesetiaan yang bertahan sampai akhir, apapun yang terjadi. Yang keempat, beritakan kepada orang lain. Kepala pasukan yang kafir bisa mengaku Yesus adalah anak Allah. Ini menunjukkan siapapun bisa percaya kalau mereka melihat buktinya. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum kenal Yesus. Ada tetangga, rekan kerja, bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Apakah kita sudah beritakan kepada mereka? Atau kita masih malu? Tugas kita adalah beritakan. Kalau hasilnya mah itu urusan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak beritakan, bagaimana mereka bisa tahu? Saudara-saudari, kalau kita punya obat untuk penyakit mematikan, apakah kita akan simpan sendiri atau bagikan kepada orang yang sakit? Injil adalah obat untuk dosa. Ayo, mari kita bagikan. Saudara-saudari, mari kita tutup dengan tantangan praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Gak usah lama-lama, 5 menit saja. Baca satu pasal dari Injil. Renungkan apa artinya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati untukmu. Yang kedua, pilih salah satu area dalam hidupmu di mana kamu belum sepenuhnya taat kepada Yesus. Mungkin cara menggunakan uang, mungkin cara berbicara, mungkin hubungan yang salah. Serahkan area itu kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Yang ketiga, pilih salah satu orang yang belum percaya. Doakan dia setiap hari Minggu ini dan cari kesempatan untuk bersaksi kepadanya tentang Yesus. Saudara-saudari, kita sudah mendengar pengakuan kepala pasukan Romawi yang mengatakan sungguh ia ini adalah anak Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah itu juga pengakuanmu? Bukan hanya dengan mulut, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi pengakuan dari hati yang sungguh-sungguh percaya. Yesus adalah anak Allah. Ia sungguh membuktikannya di kayu salib. Ia mati untuk dosamu. Ia bangkit untuk keselamatanmu. Ia hidup untuk menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Pertanyaan besar hari ini, apakah kamu sudah menerima dia? Kalau belum,
Hari ini adalah kesempatanmu. Datanglah kepada Yesus, akui dosamu. Percayalah, Ia sudah mati untuk menebusmu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau sudah, marilah kita hidup layak bagi Dia. Marilah kita setia dalam segala keadaan. Marilah kita beritakan kabar baik ini kepada orang lain. Karena suatu hari nanti, kalau di Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan akan digenapi, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Benar, Yesus adalah anak Allah dan Ia adalah Tuhanku. Apakah Ia juga Tuhanmu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang sejati. Ia adalah Tuhan kami. Melalui Dia, jalan kepadamu sudah terbuka. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesetiaan kepadamu. Kuatkan kami saat menghadapi pencobaan. Berikan kami keberanian untuk memberitakan kabar baik ini. Dalam nama Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung. Bagikan podcast ini kepada teman saudara, biar semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih.